Selamat datang di channel saya, tempat di mana cerita-cerita tidak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Malam ini, waktu sudah menunjukkan lewat dari pukul 11 malam. Lampu-lampu mulai redup dan biasanya cerita-cerita aneh mulai berani muncul. Aku Angel, dan di hadapanku sudah ada seseorang yang malam ini akan berbagi kisah yang awalnya hanya obrolan biasa, tapi berubah menjadi teror yang tidak pernah ia lupakan. Halo Johnny. Halo Angel. Halo juga buat yang dengerin di tengah malam. Jujur, bahkan ngomongin ini aja bikin dada agak sesak. Nama gue Johnny. Asal gue dari desa Sukamerta, sebuah desa kecil di kaki Gunung Ciremai, Jawa Barat. Desa Sukamerta. Biasanya daerah kaki gunung itu tenang, dingin, dan katanya di sana punya cerita-cerita lama yang jarang dibuka. Kehidupan lo di sana seperti apa, John? Gue tinggal di rumah peninggalan orang tua. Rumah tua, temboknya tebal, plafonnya tinggi, dan di belakang rumah langsung kebun bambu. Sehari-hari gue kerja sebagai penjaga gudang hasil bumi. Kerjanya malam, jadi gue udah biasa begadang, biasa sendirian. Dan mungkin itu yang bikin gue ngerasa gue kuat. Ternyata enggak. Kadang yang bikin kita jatuh bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu yakin kita kuat. Teror ini mulainya kapan, John? Awalnya, malam itu biasa aja. Tanggal 14 Suro. Sekitar jam 12 lewat dikit. Gue lagi video call sama temen lama. Ngobrol ngalor ngidul. Kita ketawa. Bahas kerjaan, bahas masa kecil. Dan di tengah obrolan itu, gue dengar suara kursi diseret dari arah dapur. Kursi diseret, padahal lo sendirian. Iya. Gue pikir tikus atau angin. Tapi temen gue di telepon tiba-tiba bilang, "John, di belakang lu siapa?" Apakah lo nengok waktu itu? Gue nengok. Dan gak ada siapa-siapa. Tapi ada bau aneh. Angel, baunya itu aneh. Bau tanah basah, kayak kuburan habis digali. Bau tanah basah di dalam rumah. Iya, dan sejak malam itu, setiap jam 12 malam, rumah gue gak pernah benar-benar sepi lagi. Malam-malam setelah kejadian kursi itu, apa yang berubah di hidup lo? Gue jadi gampang capek. Padahal jam tidur sama. Bangun tidur, badan kayak abis dipakai kerja berat. Kadang ada bekas tanah di telapak kaki. Padahal gue tidur pakai sendal kamar. Dan yang paling aneh, jam dinding di ruang tengah selalu berhenti tepat pukul 12.17. Apakah kejadian itu setiap malam dengan jam yang sama? Iya, gue ganti jam baru, rusak juga. Baterainya masih penuh. Sejak itu, gue mulai ngerasa rumah gue bukan cuma tempat tinggal. John, desa Sukamerta itu ada cerita lama nggak yang biasa dibisikin orang tua misalnya? Ada. Dan dulu gue ketawain. Di belakang rumah gue, kebun bambu itu dulunya jalur pemakaman lama zaman Belanda. Ada makam yang dipindah. Ada juga yang katanya tidak pernah ikut pindah. Dan rumah lo dibangun setelah itu? Iya, bapak gue beli tanahnya murah banget. Dan orang lain gak mau. Teror yang pertama kali benar-benar bikin lo takut, kapan dan pas kejadian apa? Malam Jumat Kliwon, jam 12 lewat. Gue lagi sendirian di ruang tengah. Lampu kedap-kedip. Tiba-tiba, ada langkah kaki dari atap. Bukan tikus, bukan kucing. Langkahnya berat, pelan, dan berhenti tepat di atas kepala gue. Terus? Plafon kayu itu ngeluarin debu tanah. Lalu ada suara ketawa. Bukan ketawa keras, tapi ketawa orang tua. Serak dan dekat banget.
Apa yang lo lihat waktu itu? Saat itu gue langsung lari ke kamar, kunci pintu, dan dari celah pintu gue lihat kaki. Kaki itu hitam, berlumpur, jarinya panjang, dan tidak menyentuh lantai. John, apakah itu pertama kalinya lo lihat bentuknya? Iya, dan dia manggil nama gue. Bukan teriak, tapi kayak orang bisik di telinga. John, kamu pulang. John, setelah malam itu, hidup lo gimana? Setelah kejadian itu, gue mulai gak berani tidur di rumah. Tidur di gudang, di musola. Tapi anehnya, dimanapun gue tidur, bau tanah itu ikut. Orang-orang mulai ngomongin gue. Katanya gue kelihatan pucat, kayak orang ditarik energinya. Teror itu apakah sampai ikut ke tempat kerja? Iya, suatu malam di gudang, lampu mati, dan di antara karung padi, ada yang berdiri. Bukan bayangan, tapi sosok tinggi, bungkuk, kepalanya miring, dan dia bilang satu kalimat, "Kamu tinggal di tanah kami." John, setelah sosok itu bilang, kamu tinggal di tanah kami, apa yang lo rasain? Gue gak bisa marah, gak bisa lari. Yang ada cuma satu perasaan, kayak gue memang salah. Tidur gue pendek-pendek, mimpi gue sama semua. Gue berdiri di kebun bambu. Malam, kabut tebal, dan ada suara besar di tanah yang manggil nama gue. Lo mimpi itu sampai berulang kali? Iya, setiap malam. Jam yang sama, 12.17. Setelah kejadian berulang itu, ada nggak orang yang akhirnya lo datangi? Ada satu orang tua desa, namanya Mang Udin. Usianya hampir 80. Begitu gue cerita alamat rumah gue, dia langsung diem. Terus bilang, "Kamu tinggal di batas tanah penunggu." Apa maksudnya batas tanah penunggu? Mang Udin cerita, dulu di situ ada 3 makam keramat penjaga jalur gunung. 1 dipindah, 1 hancur, 1 dikubur ulang tanpa izin. Dan rumah gue berdiri tepat di atas makam yang ketiga. Lalu, setelah itu, apa yang Mang Udin sarankan? Dia bilang, kalau kamu terus tinggal di situ tanpa pamit, yang punya tanah akan minta ganti. Ganti yang dimaksud bukan uang. Bukan uang, maksudnya apa sesuatu yang sangat penting? Iya, dia meminta diri gue. Lalu, apa yang lo lakuin setelah itu? Waktu itu Mang Udin nyuruh gue bakar kemenyan, taruh kopi pahit dan nasi putih di kebun bambu. Gue lakukan sendirian, jam 12 malam. Lalu, Saat itu, tiba-tiba tanah di depan gue bergerak. Bukan retak, tapi naik. Kayak ada yang berdiri dari bawah. Dan suara itu bilang, "Kami tidak minta jamuan, kami minta yang tinggal." John, apa yang terjadi sama lo malam itu? Gue jatuh, gak bisa gerak. Di atas dada gue ada tekanan berat, dingin, basah, dan tepat di depan muka gue, wajahnya muncul. Mata hitam, mulut penuh tanah, dan senyum. Lo hampir... Iya, gue ngerasa kayak ditarik, bukan ke bawah tanah, tapi ke tempat yang gak ada suara, gak ada waktu. Saat itu, apa yang nyelamatin lo? Azan subuh, suara jauh, tapi cukup buat semuanya berhenti. Tekanan hilang, bau tanah hilang, dan gue bangun sendirian di kebun bambu. John,
setelah malam di kebun bambu itu, apa yang berubah? Setelah itu gue sakit seminggu. Demam, ngigau. Kata tetangga setiap tidur gue nyebut satu nama yang sama. Kartawinata. Nama siapa itu? Itu nama kakek gue. Bapak dari almarhum ayah gue. Orang yang jarang dibahas di keluarga. Kenapa jarang dibahas? Karena beliau yang dulu menandatangani izin penggusuran makam itu. Dia mandor proyek zaman Belanda. Dia yang nyuruh gali dan ngubur ulang tanpa dua. Jadi yang ditagih itu bukan cuma tanah. Iya, itu janji yang dilanggar. Dan katanya, kalau pelanggaran itu nggak ditebus, keturunannya yang akan dipanggil. Lo dapat petunjuk dari mana? Dari mimpi terakhir, kakek gue berdiri di depan rumah tua. Dia bilang, kalau mau selesai, kamu yang harus minta izin pulang. Apa yang harus lo lakukan? Mang Udin bilang, harus ada pengembalian batas. Gue harus bicara di tempat itu. Sendirian. Tanpa doa. Tanpa jimat. Coba ceritakan tentang malam itu, John. Hujan. Teras. Gue berdiri di kebun bambu. Tanah becek. Gue bilang pelan. Ini bukan tanah kami. Kami salah. Saya kembalikan. Dan setelah itu? Angin datang. Bambu bergerak. Dan suara itu bukan marah. Bukan teror, tapi lelah. Dia bilang, kami pulang. Setelah itu, apa semuanya selesai? Hampir. Rumah itu retak. 3 hari kemudian, gue pindah. Dan malam terakhir sebelum pergi, jam dinding itu berhenti lagi. Tapi kali ini, jarumnya jatuh. Sekarang, apa yang tersisa? Gue masih hidup. Tapi, gue nggak pernah lagi berani bilang tempat itu kosong. Karena ada hal-hal yang hanya ingin dihormati, bukan diganggu. Oke, John. John? Sekarang kita sudah di bagian akhir cerita ini. Bagaimana hidup lo setelah meninggalkan rumah itu? Sekarang gue pindah ke Kuningan kota. Tinggal di kontrakan kecil, dekat masjid. Ramai. Gue berhenti kerja malam. Sekarang kerja pagi. Jualan alat pertanian. Hidup kelihatannya normal. Tapi malam itu beda. Sampai saat ini, apakah masih ada yang mengikuti lo? Bukan ikut, lebih kaya ingatan yang hidup. Kalau jam menunjukkan 12 lewat, badan gua otomatis dingin. Kalau hujan dan bau tanah naik, napas gua pendek. Dan sampai sekarang, gua nggak bisa tidur kalau lampu mati total, Angel. Trauma yang sunyi, yang nggak kelihatan orang lain. Jadi, lo masih mimpi tentang kebun bambu itu? Sekali, beberapa bulan lalu. Tapi beda. Gua lihat kebun itu terang. Gak ada lubang. Gak ada kabut. Cuma ada satu sosok berdiri jauh. Dia gak mendekat. Cuma angguk pelan. Menurut lo, makhluk itu jahat tidak? Enggak. Mereka cuma tertinggal.
kayak manusia yang rumahnya diambil, namanya dilupakan, dan doanya gak pernah sampai. Kalau gue boleh jujur, yang paling salah itu bukan mereka, tapi kita. Kalau ada satu pesan yang ingin lo sampaikan ke pendengar channel ini, apa itu? Pesan gue cuma satu sih. Kalau lo pindah ke tempat baru, apapun itu, rumah, tanah, kebun, atau bahkan kos kecil, bilang permisi. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Karena tidak semua yang diam itu kosong. Buat pendengar yang setia, malam ini kita belajar satu hal. Bahwa teror tidak selalu datang untuk menakut-nakuti. Sebagian datang untuk diingat. Cerita Joni bukan tentang hantu, tapi tentang tanah, janji, dan kesalahan yang diwariskan. Dan mungkin tentang kita semua yang sering lupa bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar milik kita. Aku Angel, dan malam ini kita sudah sampai di akhir obrolan tengah malam yang berubah jadi teror. Terima kasih untuk Joni yang sudah berbagi cerita yang tidak mudah untuk diingat kembali. Kalau kamu mendengarkan ini sendirian, nyalakan lampu. Tarik nafas pelan, dan ingat, malam selalu menyimpan cerita. Tapi pagi memberi kita kesempatan pulang. Selamat malam, sampai jumpa di cerita berikutnya.